Kisah Para Rasul 10 ayat 1-2. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Keselamatan untuk semua bangsa. Saudara-saudara, dalam kisah 10 ini secara keseluruhan mengkonfirmasi bahwa Injil keselamatan juga untuk non-Yahudi. Dan bagian ini mengisahkan awal penyebaran Injil Yesus Kristus kepada semua bangsa. Diceritakan dalam kisah 10 ayat 11-16 bahwa Petrus melihat ada sebuah kain lebar yang di dalamnya terdapat binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu Tuhan meminta Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Namun Petrus menolak untuk memakan makanan yang najis. Tuhan pun berkata bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Penglihatan itu membuat Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti dan maksud dari penglihatan itu? Namun setelah bertemu dengan Cornelius, maka mengertilah ia mengenai arti penglihatan itu. Dalam kisah 10 ayat 34-35, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Adalah seorang bernama Cornelius. Malaikat berkata kepadanya bahwa semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Cornelius dikenal saleh dan murah hati. Namun keagamaan, kesalehan, dan perbuatan baik tidak pernah menjadi jaminan bagi siapapun untuk beroleh keselamatan. Allah tidak menyatakan bahwa Cornelius telah diselamatkan, meskipun Cornelius hidup saleh, suka memberi sedekah. Itulah sebabnya Allah menyuruh dia untuk bertemu dengan Rasul Allah, yaitu Petrus, supaya dia mendengar Injil Yesus Kristus. Allah memakai cara itu untuk menunjukkan kepada Cornelius bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang tanpa memandang bulu. Cornelius mewakili kalangan non-Yahudi yang kepadanya Injil tidak pernah diberitakan sebelumnya. Maka saudara-saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar 2 hal. Yang pertama, hidup saleh, hidup baik tidak menjamin akan keselamatan. Hanya oleh Injil Yesus Kristus manusia diselamatkan. Yang kedua, Allah menghendaki bahwa Injil harus diberitakan kepada siapapun, tak pandang ras atau warna kulit. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Haor Ministry.